Ibu, saudara-saudara sekalian, yang bersama-sama kita mengikuti doa pagi hari ini, baik secara onsite maupun Bapak Ibu yang secara online yang mengikuti doa pagi melalui via YouTube channel GSJ Ebenezer. Puji Tuhan, pada pagi hari ini WPDA kita memasuki pembacaan Alkitab pada kitab Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Yesaya 44 ayat 9 sampai 20. Saya bacakan. Kebodohan pemujaan patung. Ya. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidak melihat dan tidak mengetahui apa-apa. Karena itu mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempahnya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya, dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberikan bentuk seorang laki-laki kepadanya seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon-pohon saru atau pohon terbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon hutan. Atau ia menahan pohon salam dan lalu hujan membuatnya besar, dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi ia juga membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengajakkan menjadi patung, lalu sujud kepadanya. Setengahnya dibakar dalam api, dan di atasnya dipanggang daging. Lalu ia makan daging yang dipanggang itu sampai kenyang. Ia memanaskan diri sambil berkata, aku sudah jadi panas, aku termasakan kepanasan api. Dan sisa kayu itu dikerjakan menjadi Allah, menjadi patung sembahannya. Ia sujud kepadanya, ia menyembah dan berdoa kepadanya. Katanya, tolong aku sebab engkaulah Allahku. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa. Sebab matanya melekat tertutup sehingga tidak dapat melihat, dan hatinya tertutup juga sehingga tidak dapat memahami. Tidak ada yang mempertimbangkannya, tidak ada cukup pengetahuan atau pengertian untuk mengatakannya. Setengahnya sudah kubakar dalam api, dan di atas baranya juga sudah kubakar roti. Sudah kupanggang daging, lalu kumakan. Masakan sisanya akan kubuat menjadi dewa kekejian. Masakan aku akan menyembah kepada kayu kering. Orang yang sibuk dengan abu belaka disesatkan oleh hatinya yang tertipu. Ia tidak dapat menyelamatkan jiwanya, atau mengatakan, bukankah dusta yang menjadi peganganku? Wow. Bapak Ibu, di dalam Yesaya 49 ayat 90, menurut temanya adalah kebodohan pemujaan kepada patung. Kebodohan pemujaan kepada patung. Jadi kalau saya memberikan tema ini adalah berhala, menyembah kepada berhala patung. Bicara tentang berhala, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI adalah patung dewa atau sesuatu yang didewakan untuk disembah dan dipuja. Ini berarti berhala dibuat oleh manusia dan dipuja oleh manusia itu sendiri. Nah, semua bangsa di sekitar Israel mempunyai kuil-kuil dengan berhala simbol atau perwakilan para dewa. Meski tidak bersifat ilahi, berhala disembah dan disajikan seolah-olah itu dewa sendiri. Wow, ini kejadian zaman Alkitab di Nabi Yesaya yang melihat sekitar waktu ada di pembuangan di Babel, melihat orang-orang semuanya orang Babel itu menyembah dewa-dewa, dan sekitar ada sebagian kemuliaan, sehingga
ketika bangsa Israel terbuang dan dibuang ke negeri Babel selama 70 tahun, Israel juga mereka akhirnya melihat terkontaminasi juga, melihat orang-orang yang menawannya itu menyembah berhala-berhala patung, sehingga ada timbul kemungkinan mereka untuk juga menyembah, karena mereka merasa menyembah Tuhan yang mereka banggakan, toh mereka tetap ditawan di dalam pembuangan dan dibuang dijadikan budak di negeri Babel, sehingga mereka lebih baik menyembah orang sekitarnya, orang-orang Babel, di mana mereka ditawan di negeri Babel tersebut. Di sini Yesaya bernubuat kembali mengajarkan betapa bodohnya setiap orang yang menyembah patung, menjadikan dewa Allahnya itu. Seperti John Calvin, Tuhan marah karena manusia mempunyai hati yang sangat cemar. Hati manusia adalah pabrik yang sangat produktif menghasilkan berhala. Sekali lagi John Calvin berkata, Tuhan marah karena manusia mempunyai hati yang sangat cemar. Hati manusia adalah pabrik yang sangat produktif menghasilkan berhala. Segala sesuatu yang kita lakukan diawali dari hati, sehingga betapa mudahnya orang bisa jatuh dalam dosa, apalagi terhadap pemujaan pada patung yang disembah sebagai Tuhan atau dewanya. Karena dari hatilah yang membuat seseorang bertindak, mengambil keputusan, dan menjadi jalan yang tersesat. Seperti saat ini bangsa Israel ini. Zaman dahulu Bapak Ibu, penyembahan berhala adalah menyembah patung atau pohon. Contohnya pada mereka menyembah berhala itu seperti dewa-dewa. Dan dewa-dewa pada zaman Alkitab 4000 tahun sebelum Masehi, itu ada beberapa dewa yang disembah. Contohnya seperti ini. Mengapa menyembah dewa Ares? Karena mau berperang. Sedangkan Dewi Artemis memberikan bijaksana. Kalau mau bijaksana menyembah Dewi Artemis. Kalau mau berburu harus datang ke dewa Artemis. Sedangkan kalau mau berperang harus datang ke dewa Ares. Dan kalau ingin berlayar, berpergian jauh, mengarungi lautan, harus datang menyembah kepada dewa Poseidon. Dewa Poseidon. Jadi beberapa dewa itu punya nama-nama. Dan ketika untuk melakukan sesuatu harus sembah dewanya. Kalau ingin bijaksana menyembah dewa Aris, karena dia punya kekuatan bijaksana dan punya kekuatan untuk berperang. Dan kalau mau berburu harus datang pada dewa Artemis. Dan kalau mau berperang harus datang minta bantuan menyembah pada dewa Ares. Dan kalau ingin pergi belayar mengarungi lautan, mencari pekerjaan di laut, mengambil ikan dan lain-lain, harus datang pada dewa Poseidon, dewa yang memberikan keselamatan. Inilah orang-orang pada zaman dahulu yang menyembah dewa-dewa tersebut. Sedangkan umat Kristen kerap kali banyak orang merasa zona nyaman dan tidak menyadari bahwa dirinya terjebak berhala pada dewa-dewa. Khususnya pada zaman ini ada dewa modern, Bapak Ibu. Apa sajakah dewa modern pada zaman ini? Ya, kalau zaman berapa ribu tahun lalu mungkin kita menganggap itu seperti sebuah cerita atau mitos. Atau kalau kita lihat nenek moyang kita, ya itu bisa satu cerita atau suatu kejadian, sehingga mereka terjebak pada penyembahan pada dewa-dewa. Nah, tetapi pada masa kini pun tanpa kita sadari, banyak orang Kristen juga terjebak kepada menyembah pada dewa-dewa, dewa yang modern. Apakah itu saja dewa modern itu? Beberapa ciri dewa modern adalah: satu, berhala hawa nafsu, yaitu penyembahan berhala pada hawa nafsu. Berarti kan hatinya tercantum pada nafsu, sehingga mulai dari hati, pikiran, perkataan, tindakannya akan mengikuti dari hatinya. Efesus 5 ayat 18 berkata, janganlah kamu mabuk oleh anggur. Perhatikan, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Banyak orang yang berpikir bahwa memiliki nafsu itu wajar. Namun, jika nafsu itu menjadi hal yang utama, berarti bisa menjadi berhala. Nafsu bisa diartikan pada keinginan yang harus terpenuhi. Ciri penyembahan
masa kini, penyembahan berhala, yaitu penyembahan berhala hawa nafsu. Yang kedua, penyembahan berhala cinta manusia. Yohanes 4 ayat 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang sekarang ada padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Semua manusia pasti memiliki keluarga, dan wajar sekali apabila suami mengasihi istri dan sebaliknya. Namun yang tidak wajar adalah jika rasa cinta itu melebihi rasa cinta Tuhan, yaitu cinta yang melebihi daripada Tuhan. Ya, ini kalau kita lihat adalah berhala cinta manusia, berlebih overdosis, sehingga itu bisa merupakan tanpa kita sadari itu ada berhala. Kalau kita melebihi sesuatu, mencintai manusia, lebih besar cinta pada manusia daripada Tuhan, itu termasuk adalah penyembahan berhala masa kini. Yang ketiga, penyembahan berhala masa kini modern masa kini adalah di Matius 10 ayat 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Ini mungkin menjadi peringatan bagi setiap orang yang takut kehilangan orang tua atau anaknya. Ingatlah bahwa Tuhan adalah Sang Pencipta. Dia berhak penuh atas ciptaannya. Maka dari itu, tetaplah untuk tetap mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Sekali lagi, cinta kita tidak boleh kepada manusia, kepada keluarga, tidak boleh melebihi daripada cinta Tuhan. Karena ingat bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan. Apa yang kita miliki itu ciptaan Tuhan, titipan Tuhan. Jadi yang terutama yang harus kita sangat-sangat cintai dan kita sembah adalah Tuhan. Kalau kita sangat mencintai orang yang kita cintai, melebihkan Tuhan, menomorkan dua Tuhan atau meninggikan Tuhan, itu termasuk penyembahan berhala, yaitu penyembahan berhala penerimaan, yang suka menerima tapi nggak suka memberi. Penerimaan terutama ada terhadap keluarga daripada Tuhan. Yang keempat, penyembahan berhala masa kini modern, yaitu penyembahan berhala prestasi. 1 Korintus 8 ayat 1 sampai 2. Tentang daging persembahan berhala itu kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Manusia diberikan kemampuan atau talenta, namun terkadang talenta itu dipakai untuk menyombongkan diri. Maka dari itu, persembahkanlah talenta yang Anda punya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ingat, yang keempat, penyembahan modern masa kini adalah penyembahan berhala terhadap prestasi. Akibat prestasi kita yang hebat, kita jadi sombong sehingga senang dipuji, sehingga kita lupa bahwa prestasi, keahlian, talenta yang kita miliki semua dari Tuhan. Dan yang harus kita puji dan kita sembah adalah Tuhan. Amin. Dan akibatnya penyembahan masa kini tanpa sadari banyak orang Kristen juga menjadi terkontaminasi penyembahan berhala secara prestasi. Yang kelima, penyembahan berhala harta. Karena itu Kolose 3 ayat 5 berkata, karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Siapa sih manusia yang tidak ingin kaya? Atau siapa manusia yang tidak menginginkan uang? Yang menjadi dosa bukanlah harta atau uangnya, namun cinta akan harta dan uang tersebut. Ini adalah penyembahan berhala, yaitu mencintai harta atau uang daripada Tuhan. Karena Tuhan yang memberi berkat, yang memberikan kesehatan untuk kita bisa bekerja dengan baik, sehingga diberkati Tuhan, punya harta dan uang, tapi kita lupa kepada Tuhan, kita lupa menyembah dan bersyukur kepada Tuhan. Ini termasuk penyembahan berhala. Kalau kita fokus hanya kepada harta, uang, daripada Tuhan yang menciptakan, yang memberi kemampuan kita menerima berkat. Yang keenam, penyembahan berhala masa kini adalah penyembahan berhala tradisi. Markus 7 ayat 9 berkata, Yesus berkata pula kepada mereka, sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah
supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Banyak orang yang mengutamakan tradisi nenek moyangnya dibanding mengutamakan perintah Allah. Dalam ayat ini sangat jelas bahwa Tuhan tidak ingin dikesampingkan karena tradisi nenek moyang. Itu yang keenam. Dan yang ketujuh, berhala cinta diri sendiri. 1 Timotius 3 ayat 1-2. Firman Tuhan berkata, ketahuilah pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda harus bisa membuktikan apakah Anda mencintai diri sendiri atau mencintai Tuhan. Keluaran 20:5 berkata, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada bapa dan anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Wow. Itulah akibatnya kalau kita tanpa kita sadari ada penyembah berhala. 7 ciri tadi, tanpa kita sadari orang Kristen sudah terkontaminasi atau sudah terkena virus 7 penyembahan modern masa kini. Mungkin kita sudah tidak percaya pada cerita-cerita zaman dulu yang kita anggap mitos, atau kalau yang tidak belum belajar banyak firman, tidak baca firman, percaya bahwa dewa-dewa zaman dulu itu ada masa kini. Padahal itu dibuat oleh manusia yang diciptakan dari kayu dan manusia itu menyembahnya sendiri. Dan termasuk bangsa Israel terkontaminasi. Disinilah Nabi Yesaya mengingatkan kembali bahwa ingat bahwa sejak manusia diciptakan, penciptaan terjadi, semua hanya melalui firman. Ketika firman berkata, jadilah terang, jadilah terang. Pisah antara laut dan darat. Jadilah segala sesuatu melalui firman Tuhan. Termasuk kita, manusia ciptaan yang keenam, kita diciptakan dari debu dan diberikan nafas kehidupan sehingga kita hidup. Oleh siapa? Oleh Tuhan Sang Pencipta kita. Mari perhatikan baik-baik kehidupan rohani kita sampai saat ini. Sejauh mana kita sudah memahami perjalanan kehidupan kita akan firman Tuhan. Perjalanan rohani kita, mungkin tanpa kita sadari, kita sebagai orang Kristen ya hanya sebagai identitas, tapi KTP. Tapi Kristen KTP itu hanya identitas, bukan pemahaman benar-benar menjadi pengikut Tuhan. KTP identitas adalah Kristen tanpa pertobatan. Kristen sejak lahir karena dari ayah dan ibu kita lahir mengikuti keluarga Kristen. Tapi apakah Kristen ini kita sudah belajar firman Tuhan dan menghidupi firman Tuhan? Itu yang membuat kita tidak terkontaminasi oleh penyembahan berhala. Yang ciri-cirinya ada 7 yang baru saya sebutkan tersebut. Mari Bapak Ibu, iblis tiap hari berusaha untuk menjatuhkan kita untuk menyembah kepada dirinya atau ciptaan kita sendiri. Iblis berusaha seperti singa yang mau ngaung untuk menjatuhkan kita, menerkam kita melalui apa? Tipuan dayanya, tipuan muslihatnya, melalui kebohongan-kebohongan yang diberitakan kepada kita. Dia nggak peduli kita orang Kristen yang sudah rajin beribadah atau lebih pelayanan pun bisa tersesat, jatuh dalam dosa. Dosa apa? Dosa penyembahan berhala. Bukan berhala berarti menyembah patung saja, tetapi penyembahan berhala masa kini, seperti penyembahan berhala hawa nafsu, penyembahan berhala kepada cinta manusia, penyembahan berhala penerimaan, penyembahan berhala karena prestasi, karena jadi sombong, penyembahan berhala karena mencintai harta dan uang, penyembahan berhala terhadap tradisi. Saking ingin melestarikan tradisi nenek moyang kita melupakan firman Tuhan. Dan cinta berhala terhadap diri sendiri, sehingga kita lupa bahwa kita hanya ciptaan, bukan pencipta. Sehingga kita lupa mengagumi Tuhan yang telah menciptakan hidup kita, jasmani kita sampai saat ini. Dan mari Bapak Ibu, kita melalui Tuhan, karena
ada sebab dan akibat. Ketika bangsa Israel sudah melupakan Tuhan, sudah berbuat jahat, tidak melakukan hal yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan izinkan bangsa Israel dijajah oleh bangsa Asyur dan dibuang ke negeri Babel. Di dalam pembuangan, Yesaya bernubuat untuk memperbaiki. Ya, Tuhan mengasihi umatnya karena ada perjanjian covenant, yaitu dari nenek moyang bangsa Israel. Siapa? Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena covenant itulah Tuhan masih terus untuk memperbaiki, ingin menolong bangsa Israel, ingin tetap memulihkan, bahkan ingin memasyurkan umat kepilihannya tersebut. Tak pernah ada konsekuensinya. Kalau mereka terjerumus karena penyembahan berhala, terjerumus karena berbuat dosa, maka Tuhan izinkan juga dia jatuh di dalam pembuangan karena persoalan, karena perbuatannya dosa yang dilakukan. Tapi ketika firman Tuhan ditaburkan dan bangsa Israel, firman Tuhan diberitakan dan bangsa Israel bertobat, mendengar sungguh-sungguh dan bertobat, Tuhan tarik kembali, Tuhan pulihkan kembali, bebaskan kembali bangsa Israel ke tanah Kanaan ketika dia bertobat sungguh-sungguh menerima ajaran firman Tuhan. Bagaimana dengan kita, Pak Jemaat masa kini? Apapun status kita, jabatan kita di gereja, tidak membuat iblis takut. Yang membuat iblis takut adalah ketika kita makin bersekutu dengan Tuhan, makin sungguh-sungguh melayani Tuhan dan mentaati firman Tuhan, iblis jadi jauh dari hidup kita. Amin. Jadi melalui ibadah doa pagi secara online ini, mari Bapak Ibu belajar terus firman Tuhan. Hidupi setiap firman Tuhan yang kita baca, hidupi firman Tuhan setiap kita dengar. Itu membuat kita ada kekuatan supaya jangan kita hidup lebih benar di hadapan Tuhan. Jangan kita mulai bengkok, Tuhan kembali kita luruskan ketika kita membaca firman Tuhan dan kita menghidupkan firman Tuhan. Sebab yang membuat kita bisa jalan fokus pada Tuhan adalah hanya karena Tuhan sendiri yang izinkan kita dipimpin Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus. Kita diajar, kita dipulihkan, kita dididik, bahkan kita ditegur oleh firman Tuhan. Terima itu dan biarkan Roh Kudus yang untuk kita melangkah maju melakukan firman Tuhan, sehingga kita tidak jatuh kembali terhadap dosa penyembahan berhala. Firman Tuhan katakan, terkutuklah, Tuhan sangat membenci orang yang menyembah berhala. Bukan hanya kita saja yang dibenci Tuhan, bahkan bisa ke hukum Tuhan. Keturunan ketiga dan keempat itu bisa mengalami kutukan, penderitaan yang kita lakukan karena kita membenci Tuhan, tidak melakukan perintah Tuhan, menyembah-nyembah berhala. Tuhan sangat iri dan sangat iri. Dia ingin setiap umat manusia bersekutu bersama Dia dalam suka dan duka, maka Tuhan akan memberkatinya dan Tuhan akan menolong. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Ya, kemarin saya menciptakan ini suatu kesaksian untuk mengingatkan kita bahwa kita sangat-sangat perlu Tuhan, sangat-sangat belajar fokus meskipun banyak persoalan yang kita jadi. Katakan, Tuhan tolonglah saya, kembalilah ke gereja, kembalilah ke persekutuan percaya, supaya iman kita kuat untuk sama-sama bersekutu dan tetap mengandalkan Tuhan. Kalau kita tinggalkan gereja, tinggalkan persekutuan, kita akan mudah jatuh dalam dosa. Contohnya ada seorang jemaat berkata, Pak, ketika saya sudah mulai jauh dari Tuhan, lupa dengan Tuhan, ya Kristen-Kristenan saja. Dan apa yang terjadi ketika ada persoalan, Pak? Suatu ketika anak saya berbuat jahat karena dia terlibat oleh hutang piutang, dia menggadaikan surat rumah kami dibawa ke bank untuk dipakai perjudian. Kami ketika ada tagihan demi tagihan terjadi datang pada kami, saya stres sebagai seorang bapak, bagaimana mencari uang untuk membayar ini. Dan sudah ada peringatan, kalau terlambat sekali lagi rumah kami akan sita. Saya sebagai seorang bapak hanya sedih saja pada Tuhan. Saya seorang Kristen, saya kurang baik menjadi ayah bagi anak-anak saya mengajarkan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? Saya stres, Pak. Saya seperti orang linglung. Saya naik ke stasiun, tas saya mau pergi, naik bus entah tanpa arah yang pasti. Tiba-tiba saya ke Jawa Tengah, kaget loh. Tiba-tiba kok saya ada di Salatiga ya, Semarang. Saya nggak ada tujuan. Saya balik lagi ke Surabaya. Dan saya bilang, apa yang saya lakukan?
pekerjaan saya nggak cukup untuk membayar hutang atau melunasi hutang yang ada di bank ini, karena anak saya menggadaikan surat rumah kami ini. Dia punya pikiran, kata teman, sudahlah, pergilah ke Gunung Kawi, kamu berdoa di sana, dan sana akan dituntun, akan kasih petunjuk. Percaya ketika kamu melakukan apa yang diperintahkan orang yang di sana, yang penjaga di Gunung Kawi tersebut, kamu akan diberikan berkat kekayaan. Tanpa pikir jernih itu dalam pikiran saya, sudahlah, demi harta uang supaya saya bisa membayar membayar sertifikat saya yang digadai oleh anak saya harus ke sana, jalan pintas. Dan saya pergi ke sana. Dan apa yang terjadi waktu saya masuk ke sana dan dikasih tahu pengantar sana, dan ketika saya masuk ke dalam satu goa dan dikatakan kalau kamu ke sana bersembahyang sana dan berjumpa gambar bayang seseorang, kamu akan dapat pulangnya, kamu akan pulang akan dapat kekayaan, dapat uang banyak. Tapi waktu kamu masuk pintu pertama dan kamu melihat bayang seseorang, kamu bayar harga, dan orang itulah yang akan membayar harga supaya kamu dapat kekayaan. Tanpa pikir panjang, ya, yang penting saya dapat uang, saya kaya dan saya bisa ambil kembali sertifikat saya. Benar Bapak Ibu, dia masuk melangkah dan kita melangkah, tiba-tiba terbayang gambar anaknya yang kedua. Dia cuma punya 2 putra, yang paling bungsu. Kaget, wah, ini gambar anakku, berarti ini harus jadi korban supaya aku dapat uang. Dia tidak mau, dia segera tinggalkan gua tersebut, dia kembali ke rumah. Di situ dia terbayang terus bahwa dia tidak tega mengorbankan anaknya demi harta dan uang. Akhirnya apa yang terjadi? Ada teman-teman tetangganya untuk diajak ke gereja. Nah, ketika diajak ke gereja, dia mulai belajar firman Tuhan. Dulu saya Kristen, tapi tidak pernah baca Alkitab. Tidak pernah saya ke gereja. Ke gereja paling setahun sekali, kalau Natal, itu pun kalau ingin. Karena saya fokus hanya bekerja dan cari uang saja. Tapi saya tidak jadi seorang imam bapak yang baik. Iman yang baik bagi keluarga. Tidak menjadi bapak yang baik bagi anak-anak. Tidak menjadi suami yang baik kepada istri. Karena tidak mengajarkan firman, tidak mengajak berdoa dalam keluarga. Sejak dia diajak ke gereja sidang jemaat Allah di satelit, dia mulai belajar firman, dia tahu firman, dan dia mempraktekkan firman, dan dia berdoa. Ya, beberapa bulan hingga setahun kemudian Bapak Ibu, Tuhan berkati kehidupan anaknya yang pertama itu, pekerjaannya, sehingga anaknya bisa menebus sertifikat yang pernah digadaikan di bank, dan ekonomi Bapak ini mulai, dia mendapat pekerjaan yang baik, sehingga dia bisa mulai ada keuangan ekonomi yang jadi baik. Dan tapi apa yang terjadi akibat anaknya itu, pengorbanan tersebut, anaknya sedikit terganggu, maaf, kejiwaannya. Dia menyesal, dia berdoa, Tuhan ampuni, tolonglah saya, kalau mau hukumlah saya, jangan hukum anak saya, karena saya sudah tahu firman. Dulu saya belum tahu firman Tuhan, sekarang saya sudah tahu firman, dan tolonglah pulihkan. Puji Tuhan Bapak Ibu, sejak dia mulai berdoa, setia beribadah sampai saat ini, Tuhan sudah memberkati ekonomi rumah tangganya. Tuhan sudah memulihkan pekerjaan dan keluarga anak yang pertama, dan yang kedua anaknya sudah mulai pulih. Puji Tuhan. Firman Tuhan katakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia atau pikirannya manusia, tapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyembah Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita akan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Sekau setia
kita puji, karena Dialah yang menciptakan hidup kita, karena Dia memulihkan hidup kita, dan Dia juga yang memberkati hidup kita beserta keluarga yang kita miliki. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak disembah, hanya Engkau yang layak ditinggikan. Terima kasih Yesus. Oh, shikarabara bapata kaya rama masih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini kami datang kepada Tuhan, kami berdoa buat seluruh sidang jemaat Allah GSJA, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer, beserta 13 satelitnya Tuhan. Apapun yang mereka pergumulkan pada pagi hari ini, biarkan mereka tetap komitmen mencintai Tuhan Yesus lebih dari segalanya, daripada keluarga, harta, prestasi, talenta yang mereka miliki. Biarlah Tuhan tolong supaya mereka dipimpin oleh Roh Kudus dan boleh melakukan setiap firman Tuhan yang didengar, yang dibaca setiap hari, sehingga mereka akan menikmati mujizat-mujizat firman Tuhan, dan mereka boleh memuliakan nama Tuhan dan menjadi kesaksian. Tolonglah kami Tuhan, yang pada pagi hari ini kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Jika Engkau bergumul soal kesakitan, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Jadilah sesuai imanmu. Jika Engkau sedang bergumul tentang perekonomian, tentang usaha, oh kita percaya, yakinilah di dalam Tuhan Yesus masih ada pemulihan, terobosan-terobosan di dalam pekerjaan usaha. Dalam nama Yesus kami berdoa, jadilah sesuai imanmu. Diberkati setiap pekerjaanmu, diberkati setiap usaha yang kau kerjakan dalam nama Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, juga pulihkan setiap rumah tangga, keluarga Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer beserta satelitnya Tuhan, agar mereka menjadi keluarga yang menjadi kesaksian, menjadi berkat bagi banyak orang, dan boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat Allah Ebenezer pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap gembala, majelis gereja, pastoral yang bekerja di rumah Tuhan, para pengerja, badan pengusaha harian di satelit, di komisi, di house family. Kami berdoa, pakailah kami Tuhan untuk menjadi kesaksian. Pakailah kami untuk bersaksi, membawa jiwa-jiwa datang pada Tuhan, mengabarkan kabar baik, yaitu Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ucap syukur, dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Sejahteralah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, 38 provinsi, baik di kota-kota, di desa-desa. Tuhan berkati dengan keamanan, Tuhan berkati dengan kedamaian, Tuhan berkati dengan sejahtera, sehingga bangsa Indonesia boleh bangsa yang memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati Bapak Presiden, wakilnya, para menterinya, para pejabat-pejabat daerah, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, RW dan RT, sehingga para pejabat negara ini, pejabat yang menjadi kesaksian, yang boleh menjadi memuliakan Tuhan dan kerajaan-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terbungkus dengan darah Yesus, Indonesia boleh memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sejahtera Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Terima nama Tuhan dipermuliakan. Berkati setiap gereja-gereja Tuhan di 38 provinsi ini, dimanapun mereka. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan perlindungan, Tuhan berikan mujizat, sehingga mereka boleh melihat Tuhan Yesus dalam gereja-gereja yang membuat ibadah-ibadah dan membawa jiwa-jiwa dalam nama Tuhan. Khususnya gereja kami, Gereja Sidang Jemaat Allah Ebenezer Jalan Ambengan 2 beserta 13 satelitnya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami ucap syukur buat ibadah doa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita angkat hati dan pikiran kita, dan mari kita pulang dan melakukan segala aktivitas pagi ini dengan membawa berkat besar dari Bapa di surga dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dari Roh Kudus yang akan menuntun hidup kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali, akan menjemput kita semua. Yang percaya diberkati. Katakan bersama, amin. Puji Tuhan. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua.